0797. Baik, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan sepertiga ketiga dari materi kelompok 10, yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran berbasis proyek, dan yang kedua, kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan PJBL atau Project Based Learning. Menurut Umar dan Andi, PBL adalah sebagai sebuah pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, di mana bisa menekankan pembelajaran kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Nah, Project Based Learning juga merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai kelebihan strategi pembelajaran berbasis proyek atau yang kita sebut dengan PJBL. Nah, di sini kelebihan PJBL juga memiliki beberapa kelebihan teman-teman. Pertama, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, artinya siswa itu tidak hanya mempelajari teori saja, akan tetapi siswa juga mempraktikkan keterampilan 4C, yang dimana ada critical thinking, collaboration, communication, dan kreativitas. Nah, kita masuk kepada critical thinking atau yang biasa kita sebut dengan berpikir kritis. Nah, di sini critical thinking atau berpikir kritis artinya di mana siswa itu bisa menganalisis informasi, menemukan masalahnya, menemukan jawabannya, serta tahu dampak apa yang akan terjadi sehingga siswa bisa mencari solusi. Sebelum siswa dihadapkan dengan permasalahan secara langsung, siswa harus mengetahui terlebih dahulu dari materi yang akan ditemukan, dari penjelasan macam-macam jenis-jenis sampah. Harus mengetahui dulu apa itu sampah berbahaya, sampah organik, sampah anorganik. Di mana siswa bisa mengetahui jenis-jenisnya sehingga siswa tahu apa manfaat dari sampah-sampah tersebut dan siswa tahu kemana tempat pembuangan sampah itu diletakkan dengan benar. Setelah siswa diberi pengarahan tentang pemahaman tersebut, siswa disuruh maju mengetahui materi yang telah ia dapat. Apabila jawaban siswa benar, siswa diberikan reward agar dia lebih termotivasi dan bersemangat. Contohnya nih teman-teman, siswa itu dihadapkan langsung dengan permasalahan yang ada. Contoh pada lingkungan sekolah, ada sampah yang bertumpukan. Siswa menyuruh guru menyuruh siswa untuk melihat sampah yang bertumpukan. Di situ guru menyuruh siswa untuk menganalisis permasalahan yang ada, dan siswa harus tahu dampak apa yang akan terjadi apabila sampah itu masih bertumpukan, sehingga nanti siswa menemukan solusi yang tepat di mana mereka membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah itu tidak bertumpukan lagi. Dengan begitu akan bisa melatih kemampuan siswa dengan berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua ada namanya collaboration atau yang kita sebut dengan kolaborasi. Artinya di mana PJBL ini dibentuk menjadi beberapa kelompok agar siswa itu bisa saling berdiskusi bersama teman-temannya, mengerjakan proyek dan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang mereka buat. Misalnya dalam membuat proyek ada salah satu teman yang mengalami kesulitan. Disitulah peran teman-teman yang lainnya saling membantu dan saling berkolaborasi sehingga nanti bisa mereka menemukan ide atau menyampaikan pendapat mereka. Disitulah akan bisa meningkatkan kolaborasi peserta didik. Yang ketiga ada namanya communication
communication atau yang biasa kita sebut dengan komunikasi. Nah, tadi PJBL ini dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk apa? Untuk membuat suatu proyek. Nah, setelah proyek selesai, proyek itu dipresentasikan. Nah, setelah proyek itu dipresentasikan di dalam kelas, nanti jika ada timbul pertanyaan dari teman-teman yang sedang menyimak, disitulah akan terjalin komunikasi antar peserta didik. Nah, apabila diberikan pertanyaan, yang mempresentasikan akan menjawab bagaimana ia bisa mengemukakan pendapatnya dan bagaimana dalam ia menyampaikan pendapatnya baik secara tulisan ataupun lisan. Nah, dengan demikian komunikasi akan bisa berjalan dengan baik dan juga secara jelas. Nah, dengan begitu akan bisa meningkatkan bagaimana komunikasi peserta didik tersebut. Nah, yang keempat ada namanya kreativitas. Nah, kreativitas di mana tadi para peserta didik itu dibentuk dalam beberapa kelompok supaya mereka bisa menyampaikan gagasan apa atau proyek apa yang akan mereka buat. Nah, dengan demikian mereka akan membuat suatu proyek yang unik serta nanti dari proyek yang dihasilkan tersebut dapat menciptakan solusi atau menemukan ide-ide baru. Nah, di mana nanti siswa itu dalam membuat proyek bisa menciptakan ide baru sehingga meningkat kemampuan kreativitas peserta didik. Nah, itu kelebihan PJBL yang pertama. Selanjutnya, kelebihan PJBL yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna atau kontekstual. Nah, PJBL ini menjembatani antara teori dengan realitas kehidupan di dunia nyata. Maksudnya, pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik tahu apa manfaat dari materi yang mereka pelajari. Nah, contoh tadi pada materi lingkungan. Dan ternyata peserta didik itu tidak hanya bisa membuang sampah kepada tempatnya, akan tetapi peserta didik itu ternyata juga bisa mendaur ulang dari sampah yang telah dikumpulkan. Nah, contoh pada sampah anorganik ataupun sampah plastik, kita mengambil suatu botol, peserta didik mengambil suatu botol. Nah, kemudian botol itu bisa didaur ulang dan ternyata bisa menjadi apa? Ternyata botol ini bisa menjadikan sebuah proyek, yaitu seperti kotak pensil ataupun yang lain-lainnya. Nah, dengan demikian pembelajaran tidak akan mempelajari teori atau menghafal materi saja, tetapi juga melibatkan langsung siswa untuk memahami apa manfaat dari materi yang ia pelajari, sehingga siswa bisa tahu apa kegunaan sampah yang didaur ulang tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan demikian pembelajaran akan terasa menjadi lebih bermakna ataupun kontekstual. Nah, kelebihan yang ketiga, meningkatkan keterampilan, meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi siswa. Nah, artinya di sini siswa itu harus bisa aktif, senang dan berpartisipasi selama proses pembelajaran. Nah, contohnya nih, pada memilih tema yang akan dibuat, untuk membuat suatu proyek. Nah, di situ guru bisa memberi kebebasan dalam memilih tema sesuai dengan yang diinginkan peserta didik, akan tetapi masih di dalam perencanaan pembelajaran guru. Nah, dengan begitu siswa akan merasa semangat untuk belajar, akan tertarik dan juga suka. Karena apa? Karena mereka memiliki motivasi untuk membuat suatu proyek, karena mereka langsung terlibat secara langsung dalam mengerjakan proyek tersebut. Nah, dengan begitu akan meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi siswa. Selanjutnya, kelebihan yang keempat, yaitu mendorong kemandirian dan regulasi diri. Nah, artinya di sini siswa tidak hanya bergantung kepada guru saja, akan tetapi siswa juga bisa
bisa menemukan permasalahan yang ada, mencari tahu informasi sendiri, serta nanti mereka bagaimana bisa menjadi siswa yang disiplin dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, dalam membuat proyek di mana siswa ini bekerja sama dengan teman-temannya dan membagi tugas dan menyelesaikan dengan targetnya supaya nanti mereka memiliki rasa tanggung jawab agar tujuan pembelajaran mereka terselesaikan dengan baik. Nah, dengan begitu siswa akan memiliki kemandirian dalam mengatur waktunya untuk membuat proyek. Nah, dengan begitu siswa akan meningkatkan kemandirian mereka, akan tetapi masih dalam bimbingan guru. Nah, itu selanjutnya kelebihan PJBL yang kelima, memfasilitasi penilaian yang autentik. Nah, artinya di sini guru tidak hanya menilai dari satu kegiatan saja, akan tetapi guru menilai peserta didik secara keseluruhan, mulai dari bagaimana mereka bekerja, mempresentasikan, menciptakan suatu produk, nah atau bekerja sama selama proses pembuatan proyek selama pembuatan proyek tersebut. Nah, dengan begitu guru harus memfasilitasi penilaian autentik agar penilaiannya itu sesuai dengan apa yang telah dimiliki oleh kemampuan peserta didik. Nah, itu adalah kelebihan dari PJBL ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua mengenai kekurangan dari PJBL. Nah, di sini PJBL juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, membutuhkan manajemen waktu yang intensif. Nah, maksudnya PJBL di sini membutuhkan waktu yang agak lama. Karena apa? Karena PJBL ini melalui beberapa tahapan, melalui beberapa langkah untuk mencapai suatu proyek. Nah, dengan demikian, misalnya nih, pada materi yang lain, guru bisa menyelesaikan materi dalam 1 kali atau 2 kali pertemuan. Nah, sedangkan pada PJBL tentu membutuhkan waktu yang mungkin bisa beberapa minggu untuk menyelesaikannya karena melalui beberapa tahapan tadi. Nah, dengan demikian kita sebagai calon guru ataupun guru nantinya harus bisa memanage waktu agar tujuan pembelajarannya itu terlaksanakan dengan baik tanpa ketertinggalan target pembelajaran berikutnya. Nah, yang kedua itu ada tuntutan perancangan dan fasilitasi oleh guru. Nah, artinya di sini guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dan juga sanggup dan siap akan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh seorang guru. Nah, contohnya nih, guru itu harus mengetahui tentang tema apa yang akan dibuat oleh peserta didik, apa tujuan pembelajarannya, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, dan juga mendampingi siswa dalam mengerjakan suatu proyek selama proses pembelajaran. Nah, intinya guru itu harus memiliki kreativitas yang tinggi karena nantinya guru akan menjadi panutan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya kekurangan PJBL yang ketiga yaitu dominasi anggota kelompok atau free reading. Nah, biasanya kalau di dalam kelompok itu ada siswa yang mendominasi pekerjaannya, sedangkan ada siswa yang tidak ikut berkontribusi, akan tetapi mereka tetap mendapatkan penilaian yang sama. Nah, misalnya nih, ada 5 orang anggota kelompok. Nah, di situ cuma ada 2 peserta didik yang mendominasi pekerjaan. Nah, selainnya hanya tidak ikut berkontribusi dan hanya menerima hasil dari temannya saja. Tentu penilaiannya tidak adil. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru harus melihat proses pembelajaran peserta didik dan melihat apa-apa saja tugas peserta didik tersebut agar nanti
Jadi penilaiannya itu berjalan sesuai yang diinginkan dan juga adil oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kekurangan PJBL yang keempat, keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana. Nah, teman-teman, ini biasanya menjadi faktor ya, teman-teman, apalagi keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, banyak mungkin beberapa sekolah yang masih keterbatasan dalam sarana prasarananya. Misalnya nih, ada sekolah-sekolah yang unggul, mungkin mereka mempunyai alat untuk membuat video dalam mengerjakan suatu pembelajaran. Nah, sedangkan di sekolah yang mungkin agak sulit untuk memiliki sarana dan prasarana tersebut, akan terhalang untuk mencapai suatu pembelajaran. Namun, kita tidak boleh minder, teman-teman. Nah, disitulah kita nantinya sebagai seorang guru harus bisa memiliki kreativitas yang tinggi, dan kita harus yakin bahwa pembelajaran itu bisa tercapai melalui proyek-proyek yang lain. Tidak harus dengan membuat video, tetapi juga bisa menciptakan proyek-proyek yang baru dan juga bermanfaat bagi peserta didik. Nah, yang kelima itu ada kesulitan dalam melakukan penilaian yang objektif. Nah, artinya menilai itu tidak memberikan penilaian kepada peserta didik itu tidak semudah seperti memberi penilaian pada saat mereka mengerjakan soal pilihan ganda ataupun soal esai-esai lainnya. Nah, karena pada tahap ini guru melakukan penilaian ada beberapa tahapan, seperti dalam aspek sifat, dalam keterampilan mereka, bagaimana mereka bekerja sama, dan bagaimana mereka mempresentasikan, serta hasil produk yang telah mereka tentukan. Nah, dengan demikian, guru bisa menggunakan rubrik penilaian yang jelas agar penilaiannya itu terlaksana dengan baik, dengan jelas, dan juga objektif dan sesuai apa yang diinginkan. Baik teman-teman, itulah mengenai materi kelebihan dan juga kekurangan PJBL. Dengan memahami kelebihan dan juga kekurangan PJBL ini, guru bisa menciptakan atau merancang pembelajaran dan mengimplementasikannya dengan lebih strategis. Adanya kekurangan dalam strategi PJBL ini bukan menjadi hambatan kita untuk menghindari strategi PJBL ini, akan tetapi bisa menjadi